Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Oke teman-teman semuanya, kembali lagi di channel saya, di channel Pusat Kicau Kediri teman-teman, Pusat Ocehan Kediri. Nah, kali ini konten saya agak berbeda ya teman-teman. Kita nggak akan ngombyok lagi, tapi kemarin saya telat untuk buat videonya teman-teman karena cuaca satu, keduanya saya juga masih ada urusan teman-teman, nggak sempat buat konten. Untuk kali ini konten saya akan membahas tentang cigun lagi teman-teman. Kemarin saya di video saya yang sebelumnya saya pernah membahas ombyokan cigun, cara merawat cigun dari MH teman-teman. Namun itu salah satu bahan cigun yang lumayan agak sulit untuk kita menjinakkan agar dia gacor, itu agak sulit karena cigun tersebut sudah MH tapi umurnya sudah mapan teman-teman, atau bisa dibilang sudah agak dewasa, agak tua ya teman-teman. Nah, salah satu cara kita memilih ombyokan atau ngombyok cigun, memilih cigun yang prospek agar cepat buat kita rawat, buat kita bunyikan, buat kita jinakin, itu lumayan lebih cepat. Caranya bagaimana teman-teman, tips untuk memilihnya? Oke teman-teman, mari kita simak. Yang pertama teman-teman, yang harus kalian pilih dari cigun ini adalah dari segi umur teman-teman. Dari segi umur, bang, mana bisa kita menebak umur burung cigun muda hutan? Bisa teman-teman, bisa. Kita lihat teman-teman, jangan pilih yang terlalu tua atau yang sudah dewasa. Teman-teman bisa memilih bahan cigun yang prospek. Saya kasih tahu ya teman-teman, yang prospek itu yang masih muda teman-teman, atau yang masih anakan. Ini masih hitungannya anakan teman-teman. Dia saya baru 2 hari memiliki burung ini. Saya baru ngombyok 2 hari dan alhamdulillah dapat yang jantan teman-teman. Dapat yang jantan, bodinya juga besar. Nah, untuk memilih cigun yang anakan tapi jantan gimana bang? Ini kita simak. Saya akan mereview kembali ya teman-teman. Ciri-ciri cigun yang prospek, bahan dari ombyokan yang masih muda tapi jantan gimana bang? Nah, ini saya dapat yang jantan teman. Nah, salah satu cigun yang masih muda juga jantan. Nah, dari segi paruh teman-teman, dari segi paruh belum hitam sama sekali. Dan yang terpenting adalah kalau teman-teman mau cari yang gampang, mau cari yang enak, itu teman-teman pilih yang bodinya atau badannya ukurannya setara dengan cigun jantan yang dewasa teman-teman. Dan ini adalah salah satu yang masih anakan karena paruhnya belum sempurna hitamnya, tapi bodinya sudah sama seperti cigun dewasa teman-teman. Kan biasanya kalau kita ngombyok kan ada banyak pilihan ya teman-teman. Nah, teman-teman pilih bodinya yang setara dengan cigun dewasa, namun dari segi paruh itu hitamnya belum pekat teman-teman, dan juga lidahnya itu belum pekat. Ini baru 2 hari teman-teman, baru 2 hari dia sudah pur teman-teman, makanya sudah pur, sudah enak. Nah, dan kakinya masih basah ya teman-teman, kaki anakan. Nah, kaki basah itu yang gimana bang? Masih merah, belum ada sisik dari medang teman-teman, itu namanya belum kering, masih kaki basah. Nanti kalau kering beda lagi teman-teman, kayak ada sisik putih-putihnya gitu.
Nah, ini tips dari saya. Kalau teman-teman mau beli ombyokan, nah ini caranya. Teman-teman pilih yang masih muda kayak gini, teman-teman. Nah, dari segi warna bulu juga belum terlalu gelap ya, teman-teman. Masih bulu-bulu trotol. Nah, dari segi ekor juga masih trotol. Bulunya belum terlalu gelap, teman-teman ini. Yang terpenting adalah paruh, kakinya juga besar, dan yang terpenting adalah bodi, teman-teman. Nah, kalau untuk perawatan di video saya yang sebelumnya, yang cikun muda hutan itu sebenarnya sama saja, teman-teman. Namun kalau cikunnya masih bahan anakan, itu masih agak gampang, teman-teman, untuk segi jinakinnya. Kalau yang kemarin cikun muda hutan tapi udah tua atau udah dewasa, itu biasanya kalau pertama saya beli ombyokan, saya asingkan, teman-teman. Saya asingkan di tempat yang sepi, namun saya biasanya lewat situ, seperti di dapur ataupun di depan kamar mandi, seperti itu, teman-teman. Namun kalau anakan beda, teman-teman. Justru kalau masih anakan, dia masih bisa beradaptasi dengan manusia dengan cepat, teman-teman. Jadi kalau ini saya taruh bawah, teman-teman, nggak akan saya grodong, saya taruh di tempat ramai, di tempat pinggir jalan raya, jemurnya juga di jalan raya, dia udah enak. Dan untuk makannya, ini kuncinya, teman-teman. Untuk makannya biar cepat makan fur, gimana Bang? Apakah ular campur fur? Itu juga bisa, teman-teman. Tapi kalau teman-teman mau cara yang cepat, seperti ini, teman-teman. Nah, ini adalah ulat Hongkong yang saya potong-potong. Ini saya potong-potong, teman-teman. Nah, saya ke bawah. Nah, ini saya potong-potong, teman-teman ya. Saya potong-potong supaya apa? Nanti kan kalau kita potong dia berdarah, otomatis darahnya itu kena di furnya, teman-teman. Kalau dia makan, otomatis sekalian sama furnya juga ikut kemakan. Dan ini sudah aman, teman-teman, baru 2 hari. Dan ini saya kebetulan baru 2 hari memelihara burung ini, dan nggak sengaja ngombyok nemu yang masih muda, teman-teman. Kalau teman-teman mau yang dewasa juga nggak apa-apa, teman-teman. Cuma agak prosesnya memakan waktu yang cukup lama ya, cukup lama. Karena apa, teman-teman? Dia sudah lama hidup di alam, teman-teman. Kalau ini kan belum lama hidup di alam, jadi masih bisa adaptasi dengan mudah dan lumayan juga cepat. Dan enaknya lagi, ini udah bunyi, teman-teman. Nah, dia makan. Nah, itu sekalian sama furnya, teman-teman. Kalau makannya ini masih muda hutan ya, teman-teman, sama furnya ikut kemakan. Dan dia juga udah lumayan jinak. Dibiasakan di tempat ramai, di pinggir jalan raya. Itu kalau masih muda, saya ingatkan kembali, itu yang masih muda ya, teman-teman. Kalau saya sendiri untuk mengadaptasikan itu beda-beda, teman-teman. Kalau yang MH yang dewasa itu kita ambil nyamannya dulu, nyaman, nanti baru kita biasakan dengan kita. Karena tingkat stresnya pun juga lumayan berat yang udah dewasa, teman-teman. Kalau masih anakan, yang penting dia makan aja, dia masih enak, teman-teman. Dan kalaupun sudah makan fur, teman-teman, jangan langsung dihilangin ulatnya, atau ulat Hongkong atau ulat kandang, jangan langsung dihilangkan, teman-teman. Nanti dia akan kurus. Biasakan saja, nikmati saja, kasih terus, nggak ada. Kalau dari segi saya untuk EF itu nggak ada takaran, terserah teman-teman. Kalau ulat kandang itu bikin ini, bikin itu. Kalau ulat Hongkong bikin panas, bikin itu. Jangan mikir ke situ dulu, teman-teman. Pikir biar burung hatinya senang, hatinya nyaman, hatinya enak, makannya juga enak. Nanti baru kita ke
EF-nya teman-teman kita potong, atau 5 ekor atau jangkrik 5 ekor. Kalau ini jangkrik tetap teman-teman saya kasih 5 pagi 5 sore. Tapi untuk ulat hongkong, untuk ulat anu saya nggak takar teman-teman. Selagi dia masih mau ya saya kasih. Saya nggak akan menakar sebelum burung ini nyaman, sebelum burung ini jinak teman-teman. Kita kasih aja dulu EF-nya sampai dia senang. Kalau dia hatinya senang sama kita, dia tahu kalau dia dirawat di sini, itu nanti burung akan nyaman dan akan cepat bunyi teman-teman. Nah itu tips rawatannya. Dan untuk tips yang memilih bahannya tadi, usahakan yang masih muda teman-teman. Yang masih muda ciri-cirinya gimana tadi saya sudah jelaskan. Dari segi paruh nggak terlalu hitam, tapi dari segi body itu besarnya sama cikun dewasa teman-teman, besarnya sama. Karena ini kalau ini di alam mungkin ya baru mandiri teman-teman, cikun baru mandiri umur 3 bulanan 2 bulanan, tapi besarnya sudah sama, hampir sama, bahkan lebih besar daripada cikun yang udah dewasa teman-teman. Dan bunyinya pun juga udah enak teman-teman, udah mau bunyi baru 2 hari teman-teman. Maaf saya agak menjelaskannya agak terlalu panjang lebar teman-teman, karena teman-teman biar jelas saya ulangi lagi. Untuk memilih bahannya usahakan yang masih muda, biar kita nggak terlalu ribet nunggunya. Kalau teman-teman yang nggak sabar untuk proses ya cari yang masih muda kayak gini, kemungkinan 1 bulan 2 bulan udah burung udah enak, tergantung konsisten sama rawatannya dari teman-teman itu gimana. Asalkan kita konsisten, kita bikin nyaman si burung, pasti bunyi teman-teman. Nggak usah mikir ini EF ini kegunaannya untuk apa bang, nanti kalau kebanyakan bisa ini kalau kurang ini, nggak usah mikir ke situ dulu teman-teman. Kalau untuk burung muda hutan nggak usah mikir kalau nanti dikasih ulat kandang itu terlalu nanti jadi apa, jadi burung jadi gini. Nggak usah mikir ke situ dulu, bikin burung nyaman dulu teman-teman, kasih aja terus. Kalau dia nyaman, dia nggak kurus, nanti kalau teman-teman potong EF-nya, kasih takaran ke EF-nya, nanti dia makan fur, makanan tapi dia kurus teman-teman. Iki kok malah kuru, mergone dhek yo panganan asline dilangi. Ibarat koyo adewe seperti kita itu terbiasa makan nasi, kalau hari-hari dikasih tahu tempe tanpa ada nasi pun kita adaptasinya juga kurus dulu teman-teman. Kita dikasih roti, makanan pokok kita ya nggak bisa teman-teman. Kita hariannya nasi, dan dia hariannya pun di alam juga serangga seperti jangkrik, kecoa atau lain-lain. Kita di alam tidak akan tahu dia makannya seperti apa kan. Jadi jangan mikir ke situ dulu teman-teman. Oke teman-teman, itu sekedar saran menurut saya. Kalau teman-teman boleh setuju ataupun boleh tidak. Kalau mau digunakan ya alhamdulillah, nggak digunakan ya silahkan teman-teman. Oke teman-teman, mohon maaf tadi penjelasannya agak panjang dan lebar, supaya teman-teman juga paham karakter, gimana sih cara memilih, gimana sih cara merawat burung cikun ini teman-teman. Kalau cikun saya udah agak lama ngegip cikun, jadi udah agak paham teman-teman. Sama halnya seperti burung-burung lainnya, cendet atau apa. Kalau terapi lapar perlu nggak bang? Perlu teman-teman, tetap perlu. Nah kalau pagi sambil jemur jangan dikasih makan, nanti usahakan dari tangan ya teman-teman. Kalau burung MH itu usahakan ngasih jangkrik atau apa itu dari tangan. Oke teman-teman, itu saja tips dari saya, semoga bermanfaat untuk kalian semua dan bermanfaat juga untuk saya. Kita sharing-sharing bareng, bukan saya menggurui kalian. Kalau dipakai silahkan, nggak dipakai ya silahkan. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nah, kita taruh di kalau saya taruh di akuarium, teman-teman. Ini akuarium, nanti kita gerojokkan air, dan ini untuk cikunnya udah lumayan jinak. Untuk terapinya kita kasih akuarium, nanti dinyalakan filternya, teman-teman. Burung juga udah enak, udah jinak, nggak takut sama kita lagi, dibiasakan.